Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap keadaan sehat dan siap belajar bersama Bu Guru ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui keunikan dan ciri khas rumah daerah. Yang kedua, siswa mampu menuliskan nama, keunikan dan penggunaan pakaian adat. Dan yang ketiga, setelah membaca teks tentang rumah adat dan pakaian adat, siswa mampu menuliskan pokok pikiran dan informasi baru. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apakah nama rumah adat di daerahmu? Karena Bu Guru tinggal di Jawa Tengah, rumah adat di daerah Bu Guru adalah rumah joglo. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah rumah gadang. Rumah gadang dari Sumatera Barat sering disebut dengan rumah bagonjong. Sebutan ini berasal dari bentuk khas atapnya yang melengkung runcing mirip tanduk kerbau. Contoh yang kedua, rumah adat joglo dari Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Mempunyai karakteristik yang cukup unik yaitu adanya 4 tiang utama disebut sebagai soko guru yang berfungsi sebagai pondasi utama untuk menopang seluruh bagian rumah. Contoh yang ketiga yaitu rumah adat Honai. Keunikan rumah adat Honai dari Papua terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut unut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai, rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan ini digunakan sebagai tempat berkumpul. Yang kedua disebut loteng atau lobo berfungsi untuk menyimpan barang-barang sehari-hari. Yang ketiga disebut lentar berfungsi untuk menyimpan benih-benih panganan. Tingkat keempat disebut lemparai disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan yang kelima disebut hekang kode untuk menyimpan sesajian persembahan kepada leluhur. Dari teks yang kita baca, yaitu teks rumah adat suku Manggarai, dapat kita temukan informasi baru bahwa di Nusa Tenggara Timur, rumah adat bernama Wairebo yang memiliki berbagai macam keunikan dan digunakan sebagai tujuan wisatawan. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lainnya? Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang disebut limpapeh rumahan gadang. Pakaian adat limpapeh rumahan gadang terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumahan gadang.
Bagian atas adalah penutup kepala berbentuk runcing, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tengkulua, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut selempang. Berikut Bu Guru berikan contoh pakaian adat lain di Indonesia ya, yaitu yang pertama pakaian adat Ulos dari Sumatera Utara. Ciri khas berupa motif garis menggambarkan burung atau binatang yang tersusun rapi merupakan simbol sistem sosial masyarakat Batak. Yang kedua, pakaian adat Cele dari Maluku. Memiliki ciri khas warna yang terang dengan motif garis emas atau perak yang geometris. Kainnya tebal tapi tetap nyaman. Contoh yang ketiga adalah pakaian adat kebaya dari Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Memiliki ciri khas pada motifnya yang mewakili cita rasa lokal. Setelah mendengarkan penjelasan yang Ibu Guru berikan, coba kalian kerjakan tugas ini ya. Yang pertama, PPKN, tuliskan upaya pelestarian pakaian adat yang bisa kamu lakukan. Tugas yang kedua yaitu IPS, kalian mencari keunikan dari rumah adat Baileo dan rumah adat Tongkonan, serta tuliskan pula asal provinsinya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tematik bersama Bu Guru pada pagi hari ini telah selesai. Apabila ada yang kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing ya. Bu Guru akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.